Tentukan pilihan sono dulu aja. Halo e-commerce, balik lagi di iCast alias Itcom Podcast. Dan kali ini aku Autar bakal nemenin kalian sebagai host di podcast kali ini. Dan bintang tamu kali ini spesial banget. Nggak lain dan nggak bukan adalah General Manager Ecom Radio tahun 2024-2025. Halo e-commerce. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Sebelumnya kenalin, aku Gavin Abizain, General Manager Ecom Radio periode 24-2025. Sementara segitu dulu aja, sisanya kita ngobrol lagi nanti. Nah kali ini ya Gavin, kita bakal ngupas tuntas. Apa tuh? Ngupas tuntas apa sih General Manager itu, bagaimana perjalanan seorang Gavin menjadi General Manager. Oh, jadi ini sebenarnya tentang General Manager atau tentang Ecom Radio nih? Tentang Gavin yang seorang Rangers yang akhirnya menjadi General Manager. Dan cerita tentang Ecom Radionya. Ya, pasti. bisa. Oke. Kita mulai dari awal mulanya aja deh Gavin. Pertama mula. kali gabung Ecom Radio itu gimana ceritanya? Awal mulanya dulu aku kenapa bisa gabung sama Ecom Radio sebenarnya karena emang dari awal masuk kuliah penasaran, pengen nanti waktu kuliah ikut organisasi atau komunitas gitu. Terus akhirnya ngeliat di ilmu komunikasi ini ada salah satu organisasi yang menarik banget buat aku, yaitu ya ini Ecom Radio. Dan kenapa aku tertarik banget buat masuk Ecom Radio sebenarnya simple, basicnya karena suka ngobrol. Waktu nongkrong zaman SMA juga kita sering banget sama teman-teman ngobrol sampai pagi, dan menurutku ya udah hidupku ngobrol aja, isinya yeping aja terus gitu. Dan kayaknya asik nih kalau hobi ngobrolku ini dibawa ke radio gitu. Pada akhirnya aku daftarlah di sini. Masuk. Tapi nih Gavin, aku mau nanya lagi, waktu awal masuk Ecom Radio ada gak sih kayak kesulitan atau ternyata langsung pede aja atau ternyata kaget masuk dunia radio ini? Kalau kesulitan jujur pasti ada banget karena pertama pun aku sendiri nggak punya basic radio sama sekali. Pengetahuanku saat itu tentang radio juga sangat minim, dan aku cuman masuk bermodalkan aku suka ngomong, aku pengen banyak belajar, aku pengen berorganisasi, sebatas itu. Dan alhamdulillahnya diterima di Ecom Radio, dikasih kesempatan untuk belajar di sini, berproses di sini. Ya akhirnya satu persatu mulai kebuka lah kayak radio gini, aku belajar ini, ternyata di radio nggak cuman ngomong, ada ini segala macam yang akhirnya ya semua kesulitan itu kita belajar lah pelan-pelan. Tapi kalau ditanya ada kesulitan, ada kendala atau enggak di awal, itu pastinya banyak banget. Oke. Soalnya aku mikir kayak Gavin ini kan di rumah kayak atau di luar radio gitu. Kok ya tahu kan? di rumah? Ya kan kita serumah. Oke. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi kayak orang yang suka ngomong, aku pikirnya bakal kayak nggak mungkin punya kesulitan di dunia radio yang notabene kayak secara visual kita lihat itu cuman ngomong aja gitu. Iya, cuman faktanya ternyata kita ngobrol biasa, lagi nongkrong, lagi sekedar ngobrol, sama kita siaran radio itu ternyata beda jauh. Dan mungkin sih. Autar ngerasain sendiri gitu ya. Ngerasa. Kita juga sering ngobrol-ngobrol mungkin tiap malam di rumah, cuman kita di siaran tuh beda, beda. Bahkan kita pernah pertama kali nyoba siaran bareng tandem, kita kikuk. Emang susah. Iya, karena ya gitu. Jadi ya meskipun kita serumah, kita udah sering ngobrol sebelumnya, tapi jujur malah jarang ngobrolin soal Ecom Radio di rumah. Ya, jadi mungkin cerita-cerita yang hari ini aku ceritain di podcast ini mungkin ini eksklusif, jadi baru aku buka di podcast ini. Ini serius. Jadi cerita hari ini baru aku buka di podcast ini aja gitu. Oke, ini menarik. Serius, Ini menarik. Lanjut. Oke, lanjut ya Gavin. Ini kita masuk ke perjalanan kamu sebagai Rangers yang akhirnya menjadi General Manager. Oke, masuk ke pertanyaannya ya. Mimpi buruk nih. menyenangkan. Aku happy loh ada di sini. Loh, gak boleh gitu. Iya, aku bersyukur happy. ada di posisi sekarang yang mungkin dengan hal ini aku bisa banyak banget belajar dari sini gitu. Lanjut ke pertanyaannya. Oke. Gimana sih, Vin? Perjalanan sampai akhirnya kamu jadi General Manager. Oke, langsung aja kita sambut Mas Zidan, ceritanya. Bercanda ini, jadi Mas Zidan alumni Ecom Radio, General Manager kita sebelumnya. Ya kayaknya gara-gara aku main ML mulu sama dia. Kamu main ML mulu?
Bercanda, tapi ya sering main ML dulu sama Zidane. Cuman aku perjalananku sebagai general manager sebenarnya di awal periode aku nggak pernah punya pikiran sama sekali ketika aku nanti masuk suatu organisasi aku akan menjabat di sana, enggak. Cuman ya udah aku hanya menjalankan apa yang harus aku jalankan, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan gitu. Kayak ya udah aku jalanin tanggung jawabku, aku all out di sini ngerjain semuanya yang udah menjadi tupoksiku dan mungkin dari situ bisa dilihat lah potensi-potensi. Oh mungkin Gavin cocok nih tahun depan jadi general manager. Nah kenapa aku bilang Mas Zidane? Dari situlah pertengahan aku mulai agak mencurigakan, janggal nih. Kok kayaknya sama general manager tahun lalu sama si Zidane ini nih kok diajak ngobrol mulu, kayak Pin nanti ikom kalau di angkatanmu gini-gini ya, kayak udah dikasih wejangan-wejangan gitu. Nah dari situ aku sebenarnya nggak merasa aku adalah orang yang pantas gitu, karena jujur aku tuh bukan tipikal orang yang pandai mengonsep sesuatu dan punya pandangan luas, visioner dan segala macam, itu semua bukan aku gitu. Aku cuman sekedar orang yang menjalankan tanggung jawabku secara penuh gitu. Karena kalau soal tanggung jawab aku paling nggak bisa ninggalin itu, karena itu harga diri, jujur. Gengsi aku di bagian tanggung jawab, aku gengsiku tinggi. Makanya nggak pernah bisa aku tinggalin. Nah cuman dari hal itu justru mungkin ada hal-hal positif yang dilihat lah dari angkatan-angkatan sebelumnya atau dari teman-teman yang lain mungkin yang pada akhirnya nyoba mau ngasih kepercayaan general manager ini ke aku gitu. Kurang lebih perjalanannya kayak gitu sampai pada akhirnya di akhir periode sampai di pemilihan ya, dan dikalungin bendera. Nanti e-commerce yang nonton ini mungkin bisa nonton video-video lainnya. Contoh tulis di akun kita after movie musyawarah besar. Nah itu biasanya di situ-situ ada tuh video ngalungin bendera. Itu video paling menyenangkan banget. Menyenangkan. Tapi Vin, ada sedikit kekepoan aku sih deh. Oke, boleh. Apa namanya? Ini berarti bukan cita-cita dari awal ya berarti ya? Bukan. Oke, tadi ngeliat ini bukan cita-cita dari awal. Sebenarnya kan divisi sebelumnya kamu nih humas ya? Ya. Humas, dan kalau apa tuh? Ini masuknya kayak ya kalau emang misalnya dirasa kayak kan kamu tadi juga sempat mikir kayak ini bukan aku gitu loh. Bukan aku banget nih jadi GM nih gitu. Oke, terus? Tapi ini juga bukan cita-cita. Kamu sedih gak sih sebenarnya ninggalin divisi humas tuh sebenarnya? Jujur sedih banget. Kenapa? Sedih banget. Karena ya pada awalnya orang-orang yang menerimaku buat ada di sini ya divisi humas. Kakak-kakakku, Kak Manda. Ini spesial aku mention buat Kak Manda, Kak Zarina, Kak Atta, Sasa, Kaila, Rifson. Itu semua orang-orang yang dari awal menerimaku, yang yaudah aku mereka menganggap aku layak ada di sini, aku cocok ada di sini, aku diterima di sini, dan mereka jadi rumah buat aku pada saat itu gitu. Ya meskipun sebenarnya masih sampai sekarang aku kadang-kadang kalau capek atau apa pulangnya ke mereka juga gitu. Tapi ya pada saat itu, di saat aku yang ngerasa kayaknya ikom nih lingkungannya beda nih sama tongkronganku di SMA, dan aku mungkin ngerasa kurang cocok pada awalnya. Tapi mereka selalu menerima aku yang kayak gimana pun, aku yang apa adanya ini, dan gak peduli latar belakangku kayak gimana, aku nih tipikal orang yang seperti apa. Tapi ya mereka selalu nerima aja gitu. Ini Gavin, ini keluarga kita gitu, yang pada akhirnya itulah yang berawal dari keluarga kecil. Aku punya keluarga humas yang sampai akhirnya aku merasa bahwa ternyata gak humas aja, tapi Ikom Radio ini satu keluargaku gitu. Tadi baru mau aku jebak sebenarnya. Kenapa? Lebih nyaman di humas atau di BPH gitu? Oh, kalau soal itu sebenarnya semuanya nyaman. Cuman emang beda aja. Waktu di humas aku mungkin posisinya masih cuma staff divisi yang cuman jalanin tugas sesuai arahan. Sedangkan di BPH berbanding terbalik 180 derajat, di mana aku mengarahkan secara keseluruhan, mengelola, mengontrol, memantau, dan harus menyayangi semua anak-anakku. Tapi untungnya semua itu aku jalanin gak cuman karena tanggung jawab, tapi emang karena aku cinta untuk jalanin ini semua, dan aku senang. Wow. Ini serius, deep gak banget. bercanda ini. Iya deep banget. Ini deep banget. Serius. Ini deep banget. Ini obrolan yang bahkan. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya, let's go. Masuk ke behind the scene seorang general manager gitu kan. Gimana tuh? Kan orang-orang nih ya kalau ngelihat kita as penyiar radio itu kan pasti ngelihatnya atau ngedengernya cuman di ya sekitar radio aja. Iya.
Benar. Jadi sebenarnya itu tugas general manager tuh Apa? kayak gimana sih? Tugas general manager seperti apa? Tugas general manager sebenarnya simple kok. Jadi teman-teman buat yang nantinya mau jadi general manager nggak perlu khawatir, nggak usah takut general manager. Santai. Kita tuh cuman general manager di ini di radio komunitas ya case-nya di sini ya. Udah kita bikin apa ya? Istilahnya dari awal visi misi kita, radio kita ini mau kita bawa kemana, yang tugas kita ya merealisasikan itu semua dengan bantuan teman-teman di seluruh Ikom Radio gitu. Ini case-nya Ikom Radio, di Ikom Radio ya kita punya arah Ikom ini mau kita bawa kemana, ya kita realisasikan itu dengan cara-cara ya apapun, maksudnya yang sesuai dengan misi-misi kita gitu. Kan visinya udah nih, kita mau bawa radio kita kemana, ya tinggal misinya dijalankan gitu. Jadi tugas general manager ya selain hanya sekedar memantau, mengontrol secara keseluruhan, ya tugas kita pastinya merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan dan tentunya dibantu sama seluruh teman-teman yang ada di keluarga ini gitu. Woi, deep ini wow buat. Apa sih? Nggak semuanya deep, nggak bentar-bentar obrolan tuh dalam gitu. Soalnya nih aku kan kalau di rumah ngeliat kamu tuh kerjaannya mirip Humas. Mirip Humas gimana? Nelpon orang. Ya itu. Nah, semenjak ini fun fact ya, semenjak jadi general manager aku baru tahu bahwa ternyata main WA tuh bisa capek. Jujur, main WA tuh bisa capek loh. Bentar-bentar ada yang nelpon, bentar-bentar ada yang ngechat. Kayak ini udah. Aku juga pengen gitu loh beraktivitas atau main HP tuh aku juga pengen main game atau scroll TikTok kayak anak muda pada umumnya. Tapi aku harus stay di WhatsApp, balesin chat orang-orang satu-satu dan bahkan angkat-angkat telepon itu jujur capek banget. Apalagi kan kadang masih harus jadi humasnya orang tua juga. Waduh. Itu skip sih. Waduh. Lanjut. Oke, Gavin. Oke. Kita ngomongin pengalaman ketika menjadi general manager nih, ada gak sih momen kayak yang kocak gitu menurut Gavin gitu? Momen kocak jadi general manager. Jadi general manager momen kocaknya itu banyak banget. Apa ya? Kita selama satu periode di Ikom ini sebagai general manager berarti tahun keduaku ya, pastinya banyak banget momen kocak. Mungkin kalau aku harus sebutin satu, aku bingung sebutin yang mana karena terlalu banyak momen kocak di sini. Ya karena emang rumah ini tuh isinya seseru itu, Ikom Radio rumah kita itu emang seru banget. Kalau disuruh pilih hal kocak terlalu banyak, tapi mungkin aku ceritain satu aja. Hal paling kocak itu menurutku di awal banget hari dimana aku menjadi general manager. Ini nggak cuma sekedar bangun tidur pundakku langsung sakit ya. Tapi awal sebelum kepilih. Jadi waktu musyawarah besar kita pemaparan visi misi, lanjut tanya jawab. Setelah itu forum bermusyawarah, kita calon 3 kandidat tuh diasingkan. Aku, Aisyah, vice manajerku, dan Rizky Ilham, ketua Broadcaster Award 17 kemarin. Kita 3 kandidat, kita diasingkan, forum musyawarah, kita tebak-tebakan nih. Kira-kira siapa yang bakal jadi general manager? Ici nebak aku, Iseh nebak aku nebak Iseh. Ici doang nggak dipilih Ici. Ibu soalnya. Peace. Nah, kita tebak-tebakan, akhirnya mereka berdua nebaknya aku milihnya Iseh yang bakal naik. Nah, udah seru tuh tebak-tebakan. Baliklah kita ke tempat musyawarah besar. Pas datang nyampe sana, aku ngeliat divisi produksi, divisinya Iseh. Kok orangnya pada ketawa-tawa, Mas Rahmat nyengir gini nih. Mas Rahmat, Kadif produksi tahun lalu. Terus aku ngeliat ke divisi jurnalistik, divisinya Ici. Kok pada ketawa-tawa, pada seneng. Pas aku nengok ke divisiku humas tercinta itu, nangis kejar semuanya. Bener-bener semuanya nangis. Terus aku kayak, lah ini tebak-tebakan dari tadi ngapain ya? Udah kelihatan. Terus abis itu emang masih ada sesi ngalung-ngalungin bendera kan? Masih diginiin nih bendera nih. Kan mau dikalungin ke pundakku kan? Masih di ya dalam hatiku. Udah tahu udah langsung aja. Langsung buruan. Udah kelihatan itu siapa yang nangis kejar divisinya. Itu di situ bener-bener kocak banget karena ya Allah, semua tebak-tebakan itu yang tadinya kita lagi diasingin jadi percuma. Tidak ada artinya, semua tebakan itu langsung ketebak. Mana masih pakai di-eain lagi kan bendera. Udah nggak usah langsung aja. Nah itulah dari awal tuh Ikom Radio
Dari awal periode udah langsung kocak. Ke belakang-belakangnya kalau disuruh cerita kocak udah terlalu banyak. Oke. Mungkin e-commerce bisa ngobrol-ngobrol langsung sama aku nanti di luar podcast ini. Kita cari waktu ngopi lah. Oke. Jadi ini info penting nih buat para Rangers ya. Besok kalau udah kita selesai diskusi, jangan langsung nangis. Tungguin pas dikalungin dulu biar Iya, gak langsung ketebak. Jangan langsung nangis. Besok kalau ada pemilihan GM nih calon-calonnya siapa buat Rangers Ikom Radio ini khususnya ya. Iya. Jangan langsung nangis dulu divisinya. Kasihan anaknya kagak deg-degan lagi. Kagak deg-degan lagi nanti. Tapi Ise gak dinangisin pergi juga dari produksi dia. Iya, karena ya aku tarik. Kan nggak mau sendiri naik BPH juga kan butuh wakil, butuh teman gitu. Ya nggak partner Iya. gue ya. Partner sedunia Aisyah Siti Aisyah. Oke. Kalau kita ngomongin momen, pasti ada momen kocak sama momen yang berkesan. Momen berkesan. Nah, kira-kira apa sih selama menjadi general manager buat Gavin, apa sih yang momen paling berkesan itu? Momen berkesan, aduh banyak banget lagi. Mulai dari awal periode tuh kita pontang-pantingnya gimana di masa transisi, kita mencoba ngebangun satu persatu semuanya. Wah. Itu jujur itu capek banget tapi berkesan banget. Itu di awal periode berkesannya, di pertengahan juga gimana rasanya ketika orang-orang mulai jenuh dan kita harus bikin semuanya tetap berjalan, kita harus bikin suasana tetap nyaman, tetap happy di sini. Iya, Itu berasa sih, juga berasa. jadi salah satu struggle aku juga Iya. dan teman-teman BPH juga yang menaungi semua ini. Itu pada akhirnya kita bisa mengembalikan semangat itu pelan-pelan. bener Itu banget, jadi kesan yang sangat membekas lah buat aku. Begitupun di akhir ketika kita udah mulai di detik-detik kita selesaikan semuanya satu persatu, kita tuntaskan gitu kan. Itu semuanya berkesan buat aku. Tapi kalau ditanya semuanya yang paling berkesan menurutku adalah sepanjang kita menjalankan Broadcaster Award. Itu jujur Broadcaster Award #17 pecah. Thank you banget semua teman-teman yang ada di balik ini semua. Acara ini, event ini keren banget. Meskipun kita semua tahu capeknya jalanin event sebesar ini dengan skala kita yang kita nih radio komunitas, tapi bener kita banget. bikin event nasional dengan orang-orang kita yang ada tanpa volunteer dan lain sebagainya, tanpa support yang ini itu. Iya, Kita bener jalan seadanya sebisa kita, tapi kita bisa bikin acara yang sepecah itu. Wah, itu kesannya jujur. Iya. Apalagi waktu acara selesai MC ngomong dan sampai jumpa di Broadcaster Award selanjutnya. Itu bener-bener sekujur tubuh merinding semuanya, rasanya mau nangis. Oh, itu Meskipun berarti masuk momen terharu juga ya? momen terharu juga. Jadi itu wah susah sih kalau di deskripsiin pakai kata-kata aja, tapi kalau paling berkesan sejauh ini bagi aku Broadcaster Award. Ya bener banget. Jujur itu betul banget sih. Walaupun ya sebenarnya Broadcaster Award itu kan tanggung jawab kita semua. Ya, Tapi kan ini secara gamblangnya ini proker general manager ya. Proker general manager. Tapi Setelah- ya betul bukan bener. bukan cuman punya aku aja, tapi punya kita Iya, bener semua banget. gitu. Itu pun setelah tuntas aku merasakan banget. Ya, dan harusnya memang semua orang merasakan Iya. itu, semua orang yang ada di balik ini semua. Bener, Kita bener, tahu capek-capeknya gimana, kita lari bareng, kita Iya. ngerangkak bareng, ngesot bareng, dan Pak itu cuman demi kompetisi Iya. 1 hari final, terus acara puncak 1 malam. Ya, Cuman bener demi hal itu kita ngejalaninnya susahnya minta ampun, kita tahu itu, tapi semua itu terbayar di malam Iya, terakhir bener award banget, Broadcaster bener Award banget. #17. Apalagi kita rilis jingle ya enggak? Iya. Abang-abang, kakak-kakak kita punya jingle dong. Peace. Gak apa-apa kan buat adik-adik juga, nanti kita turun temurun gitu. Bisa ya ternyata sombong gini. Gak apa-apa, pencapaian aja. Oh iya, saling bener banget, dibanggakan gitu loh. Bener Kan banget. aku yakin setiap angkatan pasti punya ngasih kenang-kenangan masing-masing bener lah. banget. Mungkin di setiap angkatan sebelumnya dulu menciptakan Iya. apa, selalu ada yang Perkembangan, ditinggalkan iya. gitu, yang baru gitu, yang bisa dipakai bermanfaat sama adik-adiknya. Dan aku ngerasa yang paling kelihatan sekarang jingle. Sinar. Terus suaraku jelek banget. tapi Vin, ada nggak sih harapan buat perkembangan Broadcaster Award tahun depan gitu? Buat Tahun depan atau tahun ini ya? tahun ini periode selanjutnya, Oh, iya, tapi periode ya selanjutnya. kita mulai running dari dari tahun ini pastinya. Kalau harapan untuk Broadcaster Award #18 ya, Iyalah. legal ya berarti ya. Iya. Nah itu bebanmu nak.
Bercanda. Jangan dijadikan beban buat kecoa. Itu dijadikan tempat kamu belajar, Iya, tempat bener kamu banget. berproses. Jalaninnya harus enjoy. Iya, bener Harus ikhlas. Kamu belajar ikhlas dulu, terima bahwa oh aku memang lagi ngejalanin ini. Dari situ kamu akan mulai ngerasain jalaninnya tuh nagih, nggak cuma capek. Even capek, betul. tapi capek-capeknya nagih gitu. Iya bener banget. Nah kalau ditanya harapannya apa, yang pasti semakin besar lagi acaranya. Pesanku cuma satu, please go internasional dong. Kapan mau nyusul CA? Mukanya langsung gitu. Aduh. Mukanya langsung gitu. Ih, Oke, Communication amin. Award aja Amin. bisa loh Iya, internasional. amin. Masa BA nggak bisa? Amin. Amin. Ya apapun itu nanti bukan berarti harus banget nih go internasional. Kemarin Kak Gavin ngomong di podcast ini, enggak. Aku menitipkan harapan aja. Boleh kali. Gitu. Gini Vin. Kita masuk lagi ke ranah-ranah siaran ya. Siaran. Oke. Sebenarnya kayak kamu nih punya nggak sih gaya siaran favorit atau gaya khas lah seorang Gavin gitu jadi. Gaya khas. Ya sebenarnya kalau gaya khas aku nggak tahu ya sebenarnya. Aku nih tipikal siaran yang kayak gini gitu. Karena aku nggak yakin aku selalu konsisten siaran dengan gaya Oh itu iya, juga. bener banget Jadi sih. karena ini radio komunitas, aku merasa ini tempatku belajar. Aku justru di sini tempatku ngulik Iya, gaya apa yang bakal aku pakai kalau aku beneran jadi penyiar gitu. Iya. Jadi aku mungkin ganti-ganti sih, kayak pembawaanku yang kayak gini, pembawaanku yang kayak gitu. Jadi aku mencoba banyak persona di sini, banyak gaya men. Ya nggak apa-apa, banyak gaya daripada mati gaya. Ya pokoknya aku mencoba banyak style siaran yang bisa aku coba. Ya jadi kalau ditanya gaya yang mana, aku mungkin belum bisa jawab ya karena belum konsisten juga. Jadi aku ngerasa emang ini tempatku ngulik, tempatku belajar. Jadi aku banyak nyoba style siaran gitu di sini. Tapi kalau ditanya yang paling sering mungkin dengan pembawaan yang semangat, yang energik gitu. Oke. Apalagi aku paling seneng kalau ditaruh siaran pagi Ikom Sport gitu kan. Karena aku kan penikmat sepak bola ya, penonton sepak bola juga, dan pembawaannya tuh pagi-pagi harus yang semangat gitu. Oke. Apalagi aku kan sekarang morning person juga kan. Wow. Ya, Wow. Gitulah kurang lebih. Apa hashtagnya? Apa? 2025 New Gavin. Udah. New Year New Me. Ya New Year udah lewat New Year ya. Udah lewat. Tapi Vin, selama kamu siaran ya, Ya. kayak aku pernah sih ngerasain kayak gini, kayak ya kita tahu sendiri lah, banyak banget trouble dari teknis dari peralatan gitu. Biasalah itu. Iya, jadi minta tolong ya Aduh. bapak-bapak, ibu-ibu Aduh. yang nonton ini mungkin bisa kali fasilitas kita sedikit diperbaiki, sedikit di-upgrade gitu. Aduh, PC nge-lag banget kalau siaran terhambat nih. Oh, enggak apa-apa dong bersuara dong. Iya. Podcast bebas. Iya, bener banget. Aku cuman menyuarakan keluh kesah aja gitu. Jadi selain bapak ibu dosen nonton bahwa anak Ikom keren banget nih bikin konten podcast, oh dibalik ini semua juga kita ada struggle-nya kok. Nggak sekeren yang bapak ibu. Kalau dibalik ini gitu kita ada keluh kesahnya, PC nge-lag, speaker mati-matian, kamera live stream kita rusak, laptop kita ditarik lagi gitu. Banyak. Okay. Jadi emang masih banyak struggle kita gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan masalah teknis gimana? Jadi Gavin selama siaran ini pernah gak sih mengalami secara langsung trouble secara teknis gitu? Oh pernah. Malah aku pernah mau siaran tapi suaranya nggak keluar gitu. Akhirnya lama tuh dibenerin dulu sama anak technical support. Akhirnya bener, cuman ya itu akhirnya kepotong 2-3 talk waktu itu kalau nggak salah. Terus pernah juga mic-nya suaranya nggak keluar di di web, padahal di sini aman gitu dan semuanya udah dicek sama teknis aman. Ternyata masalah server. Nah ini nih yang paling menurutku paling bikin kita agak bete ya kalau lagi siaran, kalau yang udah bermasalah tuh server, karena itu di luar kendali kita kan. Kita pakai dari adalah yang bikin server tersebut gitu. Jadi itu udah bukan teknis-teknis yang di ruangan, bukan masalah mixer, bukan masalah sound atau mic dan PC kita, tapi masalah server itu itu udah susah ketolongnya tuh, butuh waktu agak lama buat benerin server itu. Iya gitu. bener banget. Aku pernah sih ngalamin 2 hal. Jadi apa kayak mati lampu. itu yang kedua. Ada yang pernah mati lampu. Iya, itu yang kedua. Dan sialnya ya Vin ya, mati lampunya cepet. Tapi berkali-kali. Iya itu nyebelin banget. Kita udah berharap seneng nih, kita udah nyusun lagi. Set mati lagi. Baru ngomong bentar mati lagi. Itu pernah kejadian juga.
Mana di sini waktu itu Pis anak program ya, Pis. Waktu itu ada anak program Iya benar. dan bilang lanjut katanya, lanjut Oke. siaran dan aku nyusun Zara lagi dari Nyusun awal. nih. Kita buat e-commerce mungkin yang nggak tahu, kita sebelum siaran tuh kita nyusun dulu di ada aplikasi namanya Zara. Itu tempat kita muterin lagu-lagu biar terputar semua secara otomatis sesuai playlist yang udah kita buat. Ada backsound, ada lagu, ada iklan dan lain sebagainya. Semuanya di situ. Itu kita harus susun tuh satu persatu secara manual. Nah kalau udah hilang kita nyusun lagi dari awal. Terus kalau lampunya mati lagi itu bikin lagi. Kampus jengset tolong. Mana aku tuh siaran 2 jam, Pin. Iya, 2 jam. WIB. Wah, itu banyak. Nah, Itu yang disusun lebih banyak lagi. mati lampu pertama. Gak lama nyala. Nah, Disuruh lanjut karena Lanjut. masih lama. oke. Di tengah-tengah siaran Mati lagi. dan Kereset disuruh lagi. lanjut lagi. Tapi kereset lagi. Riset lagi lah. Ngulang lagi. Ngulang berarti. lagi Nyusun dari awal itu dia. Gitu aja terus emang. Terus- Untungnya nih di mati lampu yang ketiga itu udah detik-detik akhir Nah, siaran berakhir. Jadi Katanya, tetap "Ya lanjut udah, apa enggak? nggak usah kata program itu. Loh, program kan belum jamnya kok. Ini, kok bisa program itu workflow-nya enggak gitu loh harusnya loh. SP1 nih program. Kadifnya juga sekdifnya nanti terpanggil. Aduh, peace program peace ya. Terus yang tadi itu pertama mati lampu. Iya. Yang kedua Yang kedua PC-nya mati. PC mati tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, tuh ini emang pertanda bahwa PC callbox itu sudah harus di-upgrade Bapak Ibu. Jadi kita selain nge-lag pernah ada case beberapa kali mati tanpa sebab. Tanpa sebab kan? Tanpa sebab. Iya, kita ditinggalin tanpa sebab aja sakit banget hati ini kan. Apalagi lagi siaran PC mati tanpa sebab, bingung ini. Aduh. Gimana ini? Itu lebih sakit daripada ditinggalin tanpa sebab. Kenapa? Karena perasaannya yang kita pikirin juga perasaan e-commerce yang lagi Oh ya berdebat. asik, yang lagi menikmati Iya. siaran kita. Iya. Terus tiba-tiba kita mati. Set. Kalau misalnya ditinggalin seseorang yang mungkin lagi kita sayang gitu ya kan, umur-umur kita juga harusnya belum pantasnya begitu ya. Oh, pernah berarti? Ditinggalin, ya pernah lah, masa Oh, nggak pernah. pernah. Kita anak muda kan juga kita mah. Iya, Kita betul banget. ditinggalin, yang sakit hati yang hancur perasaan kita doang. Iya. Tapi kalau kita lagi siaran, PC mati tanpa sebab, yang hancur bukan cuma perasaan kita, tapi perasaan e-commerce juga yang dengerin E-commerce kita. kecewa nih pasti. Itu jadi menurutku itu lebih sakit. Beneran Iya, jangan ketawa. Ini beneran. Gak ada yang kemana-mana. Cuman Lanjut, diem lanjut, doang lanjut, aku. lanjut. Nah, kita setelah bahas siaran, aku masih kepo lagi nih, bahas Apa tuh? tentang GM lagi kita. GM lagi, general manager lagi. Kenapa tuh? Sebenarnya tadi udah di-spill ya tipis-tipis, Gavin juga sempat nyenggol-nyenggol. Tapi aku masih pengen ngulik lagi nih ya. Oh, oke, boleh silakan. Gavin, sebenarnya karena kita serumah, aku tuh Ya. sebenarnya tahu banget kalau kamu lagi capek, lagi pusing, Apa? apalagi masalah e-com radio ini. Tapi Aku nggak pernah memusingkan e-commerce. oh iya nggak pernah. Biasanya kalau aku pusing tuh paling, aduh, milih menu makanan, bingung. pusing Atau milih milih makanan. malam ini Indomie rasa apa yang mau aku makan gitu. oke. doang. Sorry sebut merek. Pokoknya mie rasa apa yang mau aku makan. Kalau ikom aku setiap hari tuh mikirin kayak ikom tuh seneng banget. Kok ketawa? Aku setuju. Nah, lanjut. Oke. Kalau lagi pusing di rumah, emang aku gimana kalau lagi pusing di Kalau rumah? lagi pusing di rumah, tiduran tapi mukanya jelek. Main HP nggak? Iya main HP. Itu WhatsApp pasti yang itu pasti buka WhatsApp. Iya. Kalau buka TikTok mungkin senyum-senyum dikit nyengir gitu, video lucu, buka reels video lucu. Kalau mukanya jelek gini WhatsApp itu. Oke. Fix WhatsApp. Dan fun fact guys, Gavin ini kalau lagi capek dan buka HP itu susah banget dihubungin secara langsung. Maksudnya kayak kita panggil tuh susah banget. Ya kan? Tapi kalau kita balik lagi terus kita megang HP, kita chat dari HP itu pasti dibalas itu nanti. Jadi Ya karena jiwa dan ragaku semuanya masuk dalam WhatsApp. WhatsApp nih emang aplikasi bagus. jadi kalau kita panggil tuh dia nggak bakal nyaut. Nggak denger. Tapi kalau udah kita Semuanya udah ada di WhatsApp. kalau kita udah WA pasti dibales secepat itu. Kalau ada trend in another universe gitu, itu universe yang dimaksud universe WhatsApp itu. In another life WhatsApp itu. Kehidupan WhatsApp. Sakit. In another life. Enggak ada another life. Aku bukan di dimensi lain, bukan di kehidupan yang lain, bukan di universe lain, enggak di WhatsApp aku. Oke. Dari aku di WhatsApp pokoknya. Oke. Tapi Vin, kalau kita balik lagi dia. Tapi aku nggak pernah secara gamblang tahu cara kamu
akhirnya mendinginkan kepala kamu lagi ketika capek atau segala macam. Emang kamu nggak pernah dengar kalau di rumah aku ngunci pintu terus aku lagi tilawah gitu nggak pernah? Wow. Ini soalnya aku kalau jujur kalau Oh. aku kadang-kadang insecure gitu loh kayak Oke. bacaanku masih jelek gitu, maksudnya panjang pendeknya kadang masih salah, tajwidku mungkin Oh. perlu sedikit-sedikit dibenerin, makanya aku sering kunci pintu. Kirain aku kalau pintuku dikunci itu kedengeran masih. Soalnya aku biasanya kalau udah aduh pusing banget nggak tahu mau kemana, udah mah nggak ada pundak yang bisa disandarin kan. Kalau nggak ada tempat untuk bersandar kan setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Ya nggak? Ya pada akhirnya kalau misalkan aku pusing mentok nggak tahu gimana lagi nyari kesenangan sana sini nggak dapet, ya pada akhirnya pulang ke yang paling mengerti aku gitu loh. Pulang lagi ke yang menciptakan ini semua, yang bikin aku ada di sini gitu. Ya pada akhirnya aku ya curhatnya aku sholat, aku berdoa, berzikir, berdoa, aku curhat sama Allah gitu. Oke. Mungkin nyempetin murojaah juga. Kadang-kadang tuh kalau udah terlalu sibuk sama dunia gitu, duniawi kan Ikom Radio itu termasuk duniawi. Iya, kan? Kadang tuh sampai kalau lagi bengong tiba-tiba pusing mikir hafalanku yang dulu kemana ya? Gak usah ketawa, ini enggak, iya, aku kan nggak tahu. Iya, Selama ini kan gitu. kamarku di atas, kamarmu di bawah, gitu, jadi nggak kedengeran. hafalanku yang dulu kemana ya? Mungkin aku udah lama nggak ngaji nih, pusing-pusing kayak gini. Emang udah waktunya aku disuruh buat ambil Al-Quranku. Aku disuruh untuk berwudu, ambil Al-Quran, aku baca lagi, aku ngerojah lagi, aku kembalikan lagi hafalan-hafalanku yang menghilang gitu. Oke, setuju banget ya. Tapi kamu salah sih Pin, kalau emang harus ngunci pintu, harusnya kamu ngomong sama aku biar bisa aku bimbing dikit-dikit di tajwid atau panjang pendek gitu. Menurutku tempat terbaik untuk bercerita bukan manusia, karena manusia juga punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi aku jarang banget cerita ke manusia. Karena apa? Karena aku tahu aku pun sebagai manusia aku banyak masalah dalam hidupku, banyak pusingnya. Aku nggak mau ngerepotin manusia-manusia lainnya gitu. Jadi biarkanlah Allah yang maha mendengar, maha mengerti itu mendengarkan semua keluh kesah hambanya yang ia cintai gitu. Alhamdulillah gitu. Ya ternyata. Jadi kalau ditanya aku kalau misalkan pusing, aku ngedinginin kepalaku dengan cara apa? Yaitu mancing, nongkrong, ngopi. Jadi mancing itu kalau sore, kalau malam ya tadi kadang malam tahajud. Oke. Fun fact lagi guys. Gavin ini kalau udah ngajak mancing demi apapun nyebelin banget. Kita tuh harus bener-bener nurutin, kalau enggak ya ampun. Enggak, sebenarnya kamu punya pilihan buat nolak. Cuman cara kamu nolak harus gimana ya? Kamu harus punya alasan yang kuat untuk menolak itu. Karena kamu harus bikin aku berhasil menerima kayak oh ya udah alasanmu bisa diterima untuk nggak ikut mancing hari ini gitu. Sekedar mager itu nggak boleh ya berarti? Enggak, ikan-ikan di kolam sudah menunggu. Bila ingin melihat ikan di dalam waduk. Jadi guys, sebenarnya ada 4 orang di rumah, aku, Gavin, sama 2 temanku yang lainnya. Ada yang namanya Yuda. Yuda ini suka main PS, dan itu tuh Yuda sama Gavin itu sama-sama kalau lagi ngajak itu sama-sama nyebelinnya. Berisik banget astaga. Ya ampun. Enggak, ini kan cerita tentang Ikom Radio ya. Ini fun fact seorang general manager juga. Rumah gitu. Oh iya lupa. Itu tentang rumah soalnya beda. Gak boleh. Itu privasi lah, itu rumah tentang rumah kita gitu. Kontrakan yang solid itu. Tuh, gak jelas ketawa. Lanjut tentang Ikom. Lanjut tentang Ikom. Oke, kita masuk kan bentar lagi Gavin ini apa sih namanya, demis ya kalau kita ngomongnya. Demis tuh masa jabatannya udah berakhir ya, gitu, didemisioner kan gitu, jadi alumni ya gitu. Lulus lah ibaratnya ya. Ada gak sih harapan buat Ikom Radio buat ini pasti podcast udah mau selesai nih. Udah sesi kayak gini. Podcast udah mau selesai nih. Oke. Tadi udah begini malah ketawa lagi. Podcast udah selesai nih. Sabar, jangan di-skip lagi beres. Ditonton aja ya, keren, ini keren, nanti ada kata-kata keren gitu. Lanjut. Oke. Pesan-pesan. Ya, pesan buat harapan buat Ikom Radio ke depannya bagaimana? Buat Ikom Radio atau buat orang-orangnya nih? Keduanya. Dua-duanya boleh. Ya. Aku sih nggak menuntut banyak ya. Lagian bukan hak aku juga untuk menuntut apapun gitu. Nah aku bener dong. Kalau kita cinta sama sesuatu kita nggak menuntut apapun itu dari apa yang kita cintai gitu. Jadi aku cuman mungkin berharap aja gitu. Nggak menuntut apapun, tapi aku mungkin
ya pastilah kita sebagai orang yang pernah menjalankan ini semua pasti kita punya harapan untuk tempat kita ke depannya gitu ya. Harapanku yang pastinya Ikom Radio itu terus mengudara gitu, mengudara semakin tinggi lagi, dan harapanku Ikom Radio bisa jadi lebih bermanfaat juga buat siapapun pendengarnya atau pengikutnya gitu. Ikom Radio ini kan sekarang kita berusaha untuk nggak cuma jadi radio aja, tapi kita sebagai media gitu. Dan gimana caranya kita sebagai media ya kita harus memberikan banyak manfaat, harus menjadi informatif, harus kreatif juga untuk bisa diterima sama banyak orang-orang di sekitar kita gitu. Ya harapanku Ikom Radio mulai satu persatu menciptakan inovasi-inovasi gitulah ya, menginspirasi sesuai dengan tagline-nya Ikom Radio, be creative, inspiring people gitu kan. Dan untuk orang-orangnya yang ada di dalamnya, siapapun kamu yang nonton ini, meskipun kamu nanti dari Rangers Ikom Radio 2071 kalau video ini masih ada. Wow. Yang penting jalanin apapun di Ikom Radio itu, jalaninnya harus semangat. Karena aku pun bisa, Ikom Radio ini sebenarnya nggak cuma jadi tempat kita belajar, nggak cuma jadi tempat kita berproses, tapi juga bisa jadi tempat kita bermain, tempat kita seru-seruan, tempat kita pulang pun begitu juga bisa. Karena aku menyebut Ikom Radio ini nggak cuma organisasi, tapi juga rumah buat aku gitu. Jadi ini serius, ini buat teman-teman, Ikom Radio jangan cuma kalian jadiin tempat berproses, tempat belajar, tapi jadiin tempat bersenang-senang juga, tempat bermain juga, tempat pulang kalian juga gitu. Karena aku yakin kalau kalian udah ngerasain itu semua, udah berada di titik itu, ngejalanin proker mah itu hal yang enjoy aja gitu. Ya, karena tempat ini tempat yang bikin kamu seneng gitu, bukan tempat yang bikin kamu ngerasa kamu jadi punya beban gitu. Tanggung jawab, iya benar tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu jangan dijadiin beban, dibawa enjoy aja gitu. Sebisa mungkin kamu bikin diri kamu sendiri dulu nyaman ada di rumah ini, sisanya pasti akan berjalan ngikutin kamu gitu aja. Sebenarnya itu mungkin. Dan buat teman-teman yang nonton ini, Rangers terutama, satu hal yang harus kamu tahu, di sini ada hati yang selalu dengan tulus mencintaimu. Deep banget men. Oke, keren banget general manager kita yang satu ini ya. Keren tapi diketawain, parah men, parah. Lanjut. Aku kayak ngeliat dua sisi yang berbeda itu. Berbeda di mana? Di luar Ikom sama di Ikom. Karena kalau di Ikom aku bisa jadi diriku sendiri. Jadi apapun yang kamu lihat di depan matamu sekarang, apapun yang penonton di sini e-commerce lihat, ya inilah aku apa adanya gitu. Karena aku yang di Ikom adalah aku yang apa adanya gitu. Bukan yang kayak di rumah. Bukan yang kayak, justru di rumah tuh tempatku kayak aku depan teman-teman rumahku harus kelihatan keren gitu. Kalau di Ikom aku apa adanya gitu. Iya, selamat hari kebalikan sudah. Ya, pokoknya bintang tamu kita kali ini, general manager ini keren abis pokoknya dah. Oke, e-commerce ya terasa sudah 30 menit kita nemenin e-commerce kurang lebih ya. Dan ya kalau kalian mau denger podcast yang lain itu bisa banget lewat Spotify atau YouTube kita ya kan, Ikom Radio. Bisa banget langsung aja ke Ikom Radio. Jadi kalau mau denger bisa banget. Dan aku mau ngasih pesan-kesan juga sih. Apa tuh? Boleh dong. Buat podcast ini tapi. Buat podcast. Apa tuh? Jujur ini pertama kali aku nge-host ya. Tapi kok udah bisa keren banget. Wah, karena bintang tamunya keren. Bisa aja. Mau jadi ketua BA tahun depan nih. Aduh agak ya, ntar dulu ya, sabar. Oke. Tapi ya ini cukup berkesan karena aku juga nggak expect kalau ternyata bisa se-enjoy ini ngejalaninnya. Enjoy, karena kita serumah. Enggak, karena di Ikom Radio semua terbiasa udah klop gini. Aku dihadapkan sama siapapun aku akan tetap kayak gini seperti yang teman-teman lihat gitu. Cuman nggak tahu kalau dia. Harusnya iya juga harusnya. Aku ini ngerasa pembelajaran yang baik banget buat aku. Berharap dari teman-teman produksi mungkin bisa ngundang aku lagi buat jadi host atau bintang tamu, boleh banget. itu. Nanti aku jadi alumni diundang lagi juga nggak apa-apa kok. Oke. Dan ya tapi sayang banget ya, kita udah harus pamit.
So ada closing statement gak nih? Nggak ada sih dari aku, mungkin itu aja. Setelah ini aku balikin ke host lagi. Mungkin aku pamit di sini aja. Ya mungkin itu kurang lebih yang udah teman-teman dengar dan teman-teman tonton semuanya. Apapun yang keluar dari mulut aku, maaf kalau ada kesalahan, diambil Ya, bener baiknya banget. aja, dibuang jauh-jauh buruknya. Tapi please banget teman-teman percaya semua yang keluar dari mulutku karena itu semua asli, real, beneran. Beneran itu, asli banget, semuanya asli. Jadi dimohon teman-teman enjoy dan percaya sama semua yang aku bilang. Sumbernya dari mana? Nggak tahu ya, udah percaya aja pokoknya. Kan sumbernya dari aku sendiri. Jadi ya udahlah, percaya aja sama apa yang keluar dari mulutku gitu. Mungkin gitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. I am the one and only Vince, stay high and see you, bye-bye. Jika ada sumur di ladang bolehlah kita mandi. Jika ada umur yang panjang bolehlah kita bertemu lagi. See you. Asik. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah.